Jadi kalau kita perhatikan IHSG itu dia kan sebelumnya dia sideways ya. Jadi range-nya itu supportnya 6.600, kemudian resistennya di 7.000. Nah, saat ini kita kan sudah berhasil tembus ke 7.000 ke atas ya. Nah, pertanyaan sekarang apakah nanti bakalan turun lagi nih Pak Sunar? Apakah saatnya take profit dulu kalau kita sudah pegang sahamnya? Karena mengingat kan kalau kita lihat di sini kan ini naik di atas 7.000, dia nggak lama lagi dia bisa turun lagi kan. Ini seperti sebelumnya kan. Dia berhasil naik, kemudian nggak lama lagi dia sideways di atas, tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya. Nah, saat ini kan dia sedang testing ini 7.000 ya, sudah berhasil naik, tapi dia belum breakout dari high yang sebelumnya di sini ya. Jadi all time high-nya di tahun 2023 ini belum ditembus ke atas. Nah, apakah berarti minggu depan itu saatnya koreksi? Sebenarnya kita nggak akan pernah tahu pasti ya, karena kalau kita mundur ke belakang ya, kalau kita lihat di IHSG di sini ke belakang di sini ya, bentar saya zoom out kan, ya kan? Ini sebelumnya dia naik, dia gagal, terus kemudian turun kan. Nah, kemudian dia berhasil breakout lagi. Di sini kita lihat dia koreksi lagi. Nah, kadang-kadang kalau koreksi seperti ini, kita jangan terlalu curiga, wah Pak Sunar ini bakalan turun lagi ke bawah gitu. Nah, ternyata dia berhasil breakout lagi ke atas ya, seperti itu. Dan bahkan dia nyampe higher high sampai 7380 ya. Jadi masih lumayan ya. Kurang lebih sekitar 5%-an ya kalau dari indeksnya. Kalau dari saham-saham yang leading di IHSG itu bisa sampai lebih dari 5% ya. Ada beberapa yang lebih dari 5% ya. Kalau indeksnya naik, dia bisa lebih tinggi dari indeksnya seperti itu. Jadi saya rasa sih IHSG ini masih cukup bagus ya. Kita jangan terlalu takut resisten 7.000 ya. Dia sudah breakout, bukan berarti bakalan turun ke bawah lagi. Dia bisa aja breakout lagi ke atas, bisa ke 7.350 atau bahkan 7.400 dia higher high lagi ya. Itu untuk IHSG. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan sharekan dulu seperti biasanya untuk toolsnya yang saya bagikan free ya. Nah, ini Sunar Super Seed ya. Nah, bentar. Di sini kita akan screening saham yang potensial. Metodenya sederhana. Ini sebelumnya sudah pernah saya bagikan ya. Jadi sebentar saya coba jelaskan lagi mengenai sebentar saya butuh backgroundnya. Oh, nah ini stop sharingnya belum ya? Jadi di sini saya ingin mengulang untuk basicnya ya. Basicnya kalau kita lihat untuk candlenya ya, itu kan kita kan tahu kalau candlestick ya, dia kan formatnya seperti ini ya. Um, jadi ini warnanya bisa hijau atau merah ya. Jadi kalau hitam putih dia warnanya bisa hitam kalau dia turun ya. Kalau dia naik dia warnanya biasanya putih ya. Tapi kalau yang biasanya kita pakai warna hitam selain hitam putih kan dia pakai merah atau hijau. Jadi kalau kita lihat ini open ya, ini high-nya. Oh, maaf sih, Pak. Biasanya ini low-nya, kemudian ini high-nya. Nah, kalau ini misalnya close-nya di bawah, open-nya di atas, berarti dia lagi turun ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kebalikannya, dia eh, open-nya di bawah, kemudian close-nya di atas, nah itu biasanya harganya naik gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita akan cari format candle yang higher high kemudian higher low ya untuk minggu yang akan datang ini ya. Jadi saya pakai tool screeningnya itu pakai Sunar Superseed yang ini ya. Mungkin yang belum punya Anda bisa download langsung ya di grup Telegram Telegram Sunar Saham Learning ya. Jadi di bagian tab com OHLC ya. Ini toolsnya memang kelihatannya sih sederhana banget, tapi memang sederhana, tapi dia powerful banget ya. Nah, ini contohnya screeningnya. Biasanya kalau akhir minggu itu kita pilih yang weekly ya, yang mingguan. Terus kita maunya saham-saham itu yang low-nya minggu lalu dibandingkan low-nya yang terakhir penutupan minggu ini, ya kita maunya low-nya minggu ini itu higher, lebih tinggi daripada low-nya minggu lalu. Jadi kita pilih yang di kolom G ini ya, L-1 VL itu kita pilih klik terus kemudian number filter
greater than or equals to ya, lebih besar atau sama dengan, kita pilih 0 ya. Jadi kita maunya yang low-nya minggu ini itu lebih paling enggak sama atau lebih tinggi daripada low-nya yang sebelumnya. Begitu juga dengan high-nya. Kita mau filter seperti itu ya. Jadi greater than equals to 0. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saham-saham yang potensial dia itu paling tidak low-nya sama atau enggak higher ya, seperti itu ya. Dibandingkan dengan minggu lalu high-nya juga sama. Jadi seperti itu ya. Kita maunya saham-saham yang masih potensial untuk naik. Jadi bukan yang lagi turun terus ya, downtrend enggak ya. Nah, kemudian kita tinggal urutkan berdasarkan volume terbesar ya. Nah, di sini kita dapatkan beberapa saham di sini ada GoTo, kemudian FUTR, BP, Kasa, Do, BRMS, BAT, IPTV, BBYB dan sebagainya. Jadi ini saham-saham yang dia itu bagus, higher low dan juga higher high. Nah, kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya ya, contohnya untuk saham Pani ya, masih ingat nggak sebelumnya ya, saham Pani itu kan dia naiknya luar biasa banget ya sebelumnya ya. Nah, ciri khas saham yang bagger, istilahnya saham yang kenaikannya tinggi ya, bisa di atas 100% ya. Kalau kalau bagger 100%, di atas 100% berarti multi bagger ya. Nah, ciri khasnya di sini kalau kita perhatikan, dia itu higher low. Jadi ini kan untuk chartnya itu weekly atau mingguannya. Low-nya di sini kalau kita lihat, itu dia selalu lebih tinggi daripada low sebelumnya, low dari minggu lalu. Kemudian low-nya juga lebih tinggi. Ini low-nya juga lebih tinggi. High-nya juga sama, dia lebih tinggi. Ini kan high-nya di sini, kemudian dia kemudian naik lagi ya. Kemudian dia naik lagi seperti itu ya. Nah, itu salah satu ciri khas yang saham-saham yang potensial untuk bagger ya, seperti itu ya. Sebentar saya zoomkan aja supaya lebih jelas ya. Soalnya tadi mungkin terlalu kecilnya. Ini kan weekly chart ya. Nah, mulai dari sini, ini low-nya di sini. Kemudian dia naik minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi low-nya lebih tinggi lagi. Minggu depannya lagi low-nya lebih tinggi lagi. Minggu depannya lagi lebih tinggi. Ya, sampai dia itu bagger ya. Hampir hampir bagger, kalau dia lebih lagi berarti dia sudah bagger dari sebelumnya seperti itu ya. Sudah lebih dari 100% cuanya. Nah, begitu juga high-nya, dia lebih tinggi terus. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau di saham ya, kalau saham itu lagi naik, kita itu jangan didoakan turun ya. Gara-gara kita nggak punya sahamnya, kita didoakan turun. Jangan ya. Kita doakan naik. Karena pengalaman saya dari 2013, ya kan, kalau saham itu uptrendnya masih bagus, dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi. Low-nya juga lebih tinggi. Nah, kalau kita punya mindset didoakan turun terus, nanti gagal ini. Nggak bisa naik lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, takutnya kalau kita didoakan turun, memang dapat harga murah, Pak Sunar. Iya, murah. Masalahnya nanti apakah kita bisa cuan? Apakah nanti bisa naik? Kalau didoakan turun, nanti takutnya sih doa kita dikabulkan. Memang dikasih turun. Nah, apakah kita bisa cuan nantinya? Nah, nanti kita bisa tunggu berapa lama nih di bawah nih sebelum dia nantinya naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kali ini saya fokusnya untuk saham-saham yang potensial untuk bagger, yang kenaikannya dia itu uptrendnya masih strong ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat kan IHSG ini kan testing resistance 7.000 ya. Jadi bisa saja dia itu tiba-tiba naik kemudian turun ya. Yang penting kita pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Yaitu ciri khasnya. Nah, ini ada beberapa saham yang sudah saya pilihkan ya, yang kita bahas ya. Yang pertama adalah untuk saham Gojek Tokopedia. Ini jangan lupa dicatat ya, karena kalau nggak dicatat nanti lupa ya. Jadi siapkan kertas sama bolpen, dicatat ya. Kira-kira kalau mau buy-nya di mana ya, seperti itu ya. Jadi untuk saham Gojek Tokopedia ini, dia kenaikannya lumayan bagus ya. Memang dia sebelumnya downtrend. Ini dia kalau kita lihat dari chart weekly-nya, dia itu higher low semua ya, higher low, higher high, juga close-nya lebih tinggi. Jadi ini masih potensial untuk naik lagi. Ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut. Intinya kalau kita punya sahamnya, pasang aja stop loss-nya di 82. Itu low-nya dari minggu lalu. Jadi kalau dia turun di bawahnya 82, mungkin ada baiknya kita kurangi posisi, atau kalau turun lagi di bawahnya 82, mungkin turun di kalau kita lihat low-nya 2 minggu sebelumnya kan di 76. Kalau dia turun di bawahnya 76 ya jangan lupa jual dulu semuanya. Itu untuk Gojek Tokopedia. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini naiknya kan gara-gara sentimen TikTok aja yang mau masuk ke eh, e-commerce kita ya, karena dia sebelumnya kan TikTok untuk online shopnya kan ditutup ya, diblok sama pemerintah, dia harus ada izin e-commerce ya. Nah, mungkin dia akan menggandeng e-commerce seperti GoTo atau Bukalapak. Tapi saya fokusnya di sini pergerakan harga sahamnya. Selama dia bertahan di atas 83, dia masih bagus. Sebenarnya ini bukan karena sudah naik saya bahas ya, jangan salah paham ya. Ini yang 2 minggu sebelumnya, kalau misalnya Anda itu ikutin weekly meetingnya, ini Gojek Tokopedia ini sudah saya bahas ya, potensialnya bagus.
Saya sebutkan sebelumnya kalau dia berhasil naik ke atas 83 dia bagus. Ya. Jadi ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Nah, strateginya Anda kalau mau tunggu di bawah, Anda bisa tunggu di 82 atau 83. Artinya kalau buy on weakness tunggu di bawah, itu turun jangan langsung buy ya. Kalau turun langsung buy, itu ceritanya bukan lagi buy on weakness, tapi ceritanya Anda tangkap pisau jatuh. Tunggu kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, misalnya saya nggak membenarkan turun nggak. Misalnya dia turun ke 82, kita jangan langsung buy. Tunggu dia naik ke atas 83 kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya. Jadi semudah itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya belum punya, kita bisa buy high sell higher karena ini dia akan testing resistennya high-nya minggu lalu kan di 96. Resisten terakhir yang saya gambarkan itu di 98 ya. Ini saya ambil dari sebelumnya garis di sini ya, dari low yang di sini sebelumnya dan juga dari sebenarnya ini 99 sih. Kalau kita lihat dari high-nya di sini swing high-nya ya. Tapi saya buat 98 ya. Karena saya paskan dengan area konsentrasi candle di sini agak ke bawah sedikit ya. Jadi kalau dia naik ke atas 98, yang belum punya tuh Gojek Tokopedia kalau mau buy silakan ya. Murah sih 98 ya. Seperti itu ya. Ehm, Apakah bisa naik lagi Pak Sunar? Jangan-jangan dia setelah hijau kemudian merah. Bisa ya. Karena sebelumnya di sini dia ini ya saya kasih tanda ya. Dia naik tinggi 1 2 3 4 5 6 ya. 6 candle hijau, minggu depannya langsung koreksi Pak Sunar. Jangan-jangan ini nanti seperti itu, jangan-jangan ini merah gitu ya. Oh, sudah naik tinggi terus kita merah. Oh, berarti saya tunggu aja di bawah. Mungkin mau tunggu di 54. Masalahnya kalau Anda tunggu di bawah, itu resikonya tambah besar. Berarti dia uptrend-nya gagal. Dia balik lagi ke bawah. Ya, nggak tahu nanti kapan lagi naik, kita nggak akan pernah tahu pasti. Jadi kalau didoakan turun ya, takutnya nanti gagal uptrend-nya. Gitu ya. Nah, masalah apakah bakalan turun, kita nggak akan pernah tahu pasti. Jadi di saham itu prinsipnya seperti ini ya. Kalau sudah naik, jangan dicurigai turun, jangan didoakan turun. Ya. Kalau dia berhasil higher high, kita beli buy. Kalau takut ya kita buy on weakness ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi naik atas 98 kalau mau buy hasil higher boleh atau tunggu di 83. Atau nanti tunggu di MA20-nya. Jadi MA20-nya ini kan bagus mengarah ke atas ya. Marah biru ini dan harganya di atas MA20-nya. Suatu saat MA20-nya ini akan dites. Artinya dites itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi ke atas. Ketika dia memotong ke atas, disitulah kesempatan kita untuk buy. Itu bagi yang mau buy on weakness ya. Ketika dia terjadi pelemahan, tapi dia uptrendnya masih bagus karena dia berhasil rebound, kita barusan buy. Tapi kalau nggak dikasih, ya kan? Oh Pak Suntar nggak dikasih, Senin dia langsung terbang ke atas 98, ya kita boleh buy. Tapi jangan kaget ya, kalau naik ke atas 98, Pak Suntar kok tiba-tiba turun? Ya, kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, seperti itu ya. Bukan berarti nanti bilangnya, wah analisa Pak Sunar itu sesat. Katanya naik ke atas 98 boleh buy gitu ya. Nah, tiba-tiba kok turun, wah itu berarti analisanya salah. Enggak ya. Jadi kalau kita beli saham, kemudian dia gagal turun, belum tentu analisa kita salah. Yang penting kita perhatikan trennya. Trennya apakah uptrend? Ini masih uptrend ya, dalam jangka pendeknya. Ya, secara gampangnya pakai MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Jadi boleh beli ya, seperti itu ya. Nah, naik ke atas 98, mau tambah lagi boleh. Target price berikutnya 119. Ini resisten di sini ya. 119 sampai 120. Ya. Saya dapat info ya, apakah benar atau enggaknya, ini masih bisa ke 120 untuk Gojek Tokopedia. Selama dia masih bertahan di atasnya 80. Ya, info saya di 80-an ya. Jadi kalau dia masih di atasnya 80, dia masih potensial ke 120. Itu untuk Gojek Tokopedia. Mau tunggu di area 83 juga boleh ya, seperti saya sebutkan tadi, atau buy high sell higher. Lumayan loh dari 98 ke 119 lumayan profitnya ya, 2 digit ya dalam waktu yang enggak terlalu lama. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini lumayan menarik. Kita jangan terlalu kaku juga. Misalnya loh Pak Sunar, ini resistennya loh ekor panjang ke atas dia turun loh. Bahkan dia beberapa lama dia minggu depan bulan depannya dia turun jeblok lagi Pak Sunar, hancur lagi di sini. Ya kita jangan terlalu kaku. Artinya jika sebelumnya di sini dia gagal, ya belum tentu kali ini dia gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi jangan anggapan wah ini gagal pasti ini resisten kuat kita take profit aja gitu. Ya belum tentu ya. Bisa saja dia masih naik lagi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama ya kalau mau dicatat Gojek Tokopedia. Terus berikutnya ini kan kita lihat KASA ya, CASA. Jadi ini sektor finance ya. Nah ini dia kalau kita lihat memang kalau di saham ini agak resiko. Kenapa? Karena sebelumnya nggak liquid di sini ya. Ini volumenya hampir nggak ada ya, nggak liquid sama sekali.
tiba-tiba aja di akhir September menjelang awal Oktober dia volumenya naik tinggi, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini trennya masih cukup menarik. Walaupun dia close-nya, penutupannya minggu yang lalu ya, itu dia lebih rendah daripada 2 minggu sebelumnya, tapi dia masih higher low dan juga higher high. Jadi strateginya kalau misalnya mau di emiten kasa ini masih ada peluang selama dia masih bertahan di atasnya low-nya dari minggu lalu ya, 610. Jadi kalau Anda mau buy boleh aja atau tunggu area buy on weakness-nya ini sudah saya gambarkan di sekitar MA20-nya. Mungkin nanti 615 atau 610. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Memang saat ini masih koreksi ya. Nah, kalau ketemu seperti ini ya koreksi, ini belum tentu gagal ya. Selama dia masih belum tembus MA20-nya dari atas ke bawah ya. Jadi kadang-kadang memang wajar ya seperti itu ya koreksinya. Dan kalau kita lihat ini dia masih cenderung tinggi volumenya juga, tapi dia kalau selama masih di atasnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas, ini masih potensial. Mau buy on weakness silakan tunggu di 615-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu mantul atau rebound ke atas kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi naik ke atasnya 675 kita buy, naik ke atas 695 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Tapi perlu dilihat juga ya, apakah ada aksi korporasi ya. Karena ini juga aneh sih, tiba-tiba liquid aja gitu ya Oktober ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak cek beritanya satu persatu. Ya, jadi Anda cek sendiri beritanya, apakah itu ada aksi korporasi, right issue, atau ini saham repo atau enggaknya, atau ada akuisisi dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Jadi ini masih ada potensial. Kalau di Bayan 40 memang masih resiko testing 615. Tunggu aja naik ke atas 640 boleh ya. Kalau misalnya nggak buru-buru, ya kan, tunggu 640 ke atas lah, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang dia masih cenderung resiko testing, tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kasa. Kemudian berikutnya BRMS. Terakhir dia kalau kita lihat masih bagus ya, higher low, higher high dan juga higher close ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih ada potensial untuk naik ke atas 200 ya. Jadi ini 186 ini area dari swing high sebelumnya di sini resistennya ya. Dia sekarang testing MA20-nya di sini terus terang aja. Walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, tapi dia kecenderungan melandai ya. Jadi nggak terlalu tajam banget ya. Ini masih ada kesempatan yang mau buy on weakness boleh aja di MA20-nya. Jadi nanti kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas atau yang belum punya kita tunggu di ini ya. Kalau kita lihat di sini high-nya yang terakhir kan 195. Jadi buy-nya lebih baik tunggu sekalian naik ke atas 195 kita barusan buy, naik ke atas 200 tambah lagi average up masih ada peluang untuk ke 220-an. Itu untuk BRMS ya seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini selama dia masih bertahan di atasnya 186, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas. Ini potensialnya masih cukup bagus. Cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah volumenya masih rendah ya. Volumenya masih kecil, jadi jangan terlalu agresif ya. Tapi seringkali dia volumenya hilang ya. Jadi resikonya harus tahu ya di sini ya. Karena dia sebelumnya di sini naik tinggi, volumenya tinggi, kemudian dia nggak lama lagi besoknya volumenya berkurang banyak ya, drastis ya. Walaupun harganya masih cenderung oke lah, masih bisa naik lagi lebih tinggi. Ya itu untuk BRMS, kemudian BHAT ini juga harus waspada juga ya. Dia sebelumnya nggak liquid, tiba-tiba liquid. Apakah ada aksi korporasi atau enggaknya? Silakan Anda cek sendiri. BHAT ini sudah saya sebutkan juga di grup Sunar Saham Learning ya. Mungkin yang ngikutin saya harusnya sudah tahu juga mengenai BHAT ini. Jadi ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 680, target price-nya di 735. Nah, kalau kita lihat 735 itu di mana? Ini kita mundur ke belakang ya. Ini area dari swing low sebelumnya yang dia tembus ke bawah kan. Sebelumnya dia turun drastis ya. Jadi ini masih tahap recovery ya, naik ke atas. Tapi kita harus waspada ya. Ini sebelumnya dia volumenya hilang ya. Tiba-tiba dia aktif lagi. Jadi masih resiko, tapi kalau mau buy ya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya BBHB. Nah BBHB ini juga ada alatnya juga ya. Kalau yang join signal berbayar saya, live alert itu ada alertnya. Nah ini potensial untuk higher lagi ya. Jadi candlenya tinggi di sini. Nah untuk BBYB ini jangan terlalu takut ketinggalan atau ketinggian. Karena sebelumnya di sini dia memang sih kadang-kadang kalau hijau tinggi, besoknya itu minggu depannya dia bisa koreksi dalam ya. Balik lagi turun ya. Tapi di sini kalau kita lihat dia juga pernah naik tinggi lagi ya minggu keduanya setelah naik tinggi ya. Jadi ini masih ada potensial untuk naik lagi. Itu untuk BBYB. Memang BBYB ini dia kalau nggak salah ada aksi korporasi
right issue ya, penerbitan saham baru. Jadi Anda cek beritanya, saya nggak tahu right issue-nya rasionya berapa, di harga berapa nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari trennya, ini masih cenderung menarik ya kalau untuk buy ya. Um, Mungkin kalau yang tahu silakan tulis di kolom chat ya. Right issue-nya kapan, di harga berapa. Saya nggak ingat sini ya. Untuk BBB kalau nggak salah ada right issue ya seperti itu. Uh, nah, kalau misalnya ada takut, Pak Sunar, kira-kira setelah right issue itu bakalan naik lagi atau turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi yang pasti di sini, kalau dia masih bertahan di atasnya 300, dia masih cenderung uh, lumayan bagus ya, lumayan menarik. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya tunggu aja di area 300-an. Kalau dia turun bayar 300, jangan langsung beli, jangan. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas 300, kita barusan buy. Yaitu untuk BBB. Nah, kalau di level 300 kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher aja. Naik ke atas 380 kita buy. Seperti itu ya. Target price berikutnya ya kalau kita gambarkan di sini, ini swing low sebelumnya dia di 450. Jadi setelah 300, dia akan testing resistance 380. Kalau dia breakout, target berikutnya di 450. Memang fluktuasinya tinggi ya. Jangan kaget ya. Tiba-tiba volumenya hilang terus tuh koreksi Pak Sunar. Eh, Tapi selama dia masih di atasnya MA20 ya masih menarik. Ya. Kalau pakai MA20 kan terlalu jauh ya. Stop loss-nya sampai 253,4 ya. Berarti 254 ya. Terlalu jauh ya. Jadi pakai acuan 300 saja. Kalau yang sudah punya, jangan lupa kalau turun bayar 300, lebih baik jual dulu semuanya. Nah, mungkin ada yang tanya, mau Pak Sunar, dari 350 ke 300 kan jauh tuh, lebih dari 10%. Ya, Anda bisa pakai tengah-tengahnya di sini kalau mau pasang stop loss-nya di 324. Jadi kalau turun bayar 324, Anda kurangi posisi sampai 50% ya. Misalnya kalau Anda sebelumnya punya 100 lot, ya Anda kurangi 50 lot kalau dia gagal bertahan di atasnya 324. Ya. Nah, untuk BBB ini, kalau misalnya Senin dia naik lagi ke atas 350, kalau mau langsung buy boleh ya, seperti itu ya. Kalau takut-takut ya tunggu aja di area sekitar 300-an ya. Nah, ini masih ada potensial ke 380 dan 450 untuk BBB. Tapi saya nggak tahu rasio right issue-nya ya. Eh, Kapan dan di harga berapa saya nggak tahu. Kalau misalnya Anda takut daripada kejebak ya lebih baik jangan jangan beli di BBB ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk hoki. Nah, hoki ini memang eh, mungkin beberapa yang punya Pak Sunar, saya nggak berani nih beli hoki. Ini ekor ini batangnya memang naik tinggi, tapi kalau kita lihat kan nggak lama lagi dia koreksi ini. Tapi jangan keliru ya kalau kita gambarkan di sini ya. Ini sebelumnya dia naik tinggi, ya kan? Tapi minggu depannya dia masih bisa higher high lagi. Jadi ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi naik ke atas ya untuk hoki ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau sentimen laporan keuangan atau sentimen dari harga beras ya seperti itu. Tapi untuk hoki ini kalau mau buy strateginya ya, Anda bisa tunggu buy or weakness di sekitar area kalau kita lihat di MA20-nya kan jauh ya 124. Jadi saran saya kalau mau buy or weakness untuk hoki ini kita bisa pakai acuan di sini ya. Ini kalau kita lihat swing high sebelumnya kan di 150. Jadi Anda bisa tunggu di area 150 atau kalau agak ke bawah sedikit ya kita pakai acuan yang di sini aja. Ini kan dari high yang hari sebelumnya ya, hari Kamis ya, 138. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk hoki ya. Sebenarnya sih sudah sering saya sebutkan ya MA20 ini ya. Ini sudah ada alertnya ya, sudah ada notifikasi sebelumnya. Jadi yang langganan live alert saya kalau di Sunar Saham Lending itu kan hari ini ada yang bilang thank you ya Pak. Thank you Pak Sunar. Live alertnya untuk hoki ya, dia cuan dari hoki. Jadi dia naik tinggi ya. Nah, pertanyaannya yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya gampang banget ya. Yang belum punya Anda tunggu buy weakness di 138 atau 150 ya kan? Atau tunggu sekalian buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atasnya ini kalau kita lihat swing high sebelumnya kan 174. Dia naik ke atas 174 kita boleh buy, kemudian naik lagi ke atas high-nya hari Jumat tanggal 24 November. Nah, kita boleh buy lagi untuk hoki. Kalau mau tambah lagi average boleh ya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang kritik seperti ini. Wah, jangan ikutin Pak Sunar tuh. Jangan-jangan nanti breakout turun tuh. Nanti seperti ini turun ya. Karena ini kan sebelumnya dia naik tinggi, besoknya dia higher high tapi langsung turun. Seperti itu ya. Nah, kita sih jangan terlalu kaku seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ini ya, kadang-kadang memang kalau naik tinggi dia bisa koreksi seperti ini ya. Naik tinggi terus kemudian koreksi. Tapi selama dia belum kena acuan stop loss kita, ya kita masih hold ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu breakout berikutnya lagi
Jadi naik ke atas 174 ya kita buy, naik ke atas 184 kita tambah lagi average up. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ya kalau kita lihat dari weekly-nya, ini masih bisa target price berikutnya masih bisa naik ke 220 ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 184 ya. Kemudian berikutnya lagi ini bisa naik ke 250-an. Intinya 253, something ya. Ya ambil aja 250 lah. Kemudian kalau breakout lagi ini bisa sampai 320-an. Itu untuk emiten hoki ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang itu sebenarnya nggak ketinggian sih kalau saya bilang sih. Ya. Tapi jangan kaget juga. Ini sebelumnya di sini dia pernah naik tinggi, kemudian minggu depannya ini kurang ajar banget ya. Ya mungkin bahasanya agak kasar sedikit ya. Nah, sebentar saya zoomkan di sini ya. Sebentar. Ini kalau saya mundurkan di sini di weekly-nya ya. Bentar mana ini nggak kelihatan. Ini ya di saya coba saya besarkan jadi nggak kelihatan kan tadi. Oh, sebentar. Tadi di sekitar April 2018 ya. Jadi 2018 sebentar. Gini ya. Ini grafiknya mingguan ya. Jadi satu candle satu minggu. Nah, Pak Sunar, ini naik tinggi Pak Sunar. Ternyata minggu depannya dia turun low-nya sampai drop lagi Pak Sunar. Kemudian dia naik lagi ekor panjang seperti ini ya. Ya, memang dinamika trading seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita buy, dia drop Pak Sunar. Oh, berarti salah tuh analisanya. Enggak juga ya seperti itu ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Makanya jangan lupa untuk pasang trading stop atau stop loss ya seperti itu ya. Jadi trading di saham itu sebenarnya gampang banget ya. Asal kita itu jangan terbawa perasaan ya. Wah Pak Sunar, perasaan ini naik, jangan-jangan nanti turun. Kalau dikasih turun, wah jangan-jangan nanti naik. Makanya dia takut ketinggalan. Kita buy langsung sekarang, padahal masih turun ya seperti itu. Jadi ini untuk hoki masih ada peluang. Kemudian berikutnya untuk AGRO. Ini memang emiten yang terkenal hobinya right issue ya. AGRO ini nggak tahu apakah ada aksi korporasi right issue lagi ya, mulai rebound ya. Jadi saham-saham yang kecil bank sudah mulai rebound lagi ya, mantul ya. Nanti cek sendiri ya, apakah ada aksi korporasi saya nggak tahu ya. Saya fokusnya di uh, pergerakan harga sahamnya. Nah di sini saya kasih acuan 334 aja. Kalau yang mau buy, yang belum punya, tunggu aja dia naik ke atas 334 kita barusan buy. Hanya minggu lalu itu dia di 328 ya. Jadi kalau naik ke atas 328 atau 334 kita barusan buy. Untuk AGRO. Kalau mau tambah lagi boleh. Target price berikutnya dia sekitar 422. Lumayan profitnya lumayan ya dari 334 ke 422. Ini berapa kali dikasih ya? Kalau kita gambarkan di sini kurang lebih lah di sini ya nggak sampai 334, ini agak di atas diri ya. Satu kali dikasih di sini ya. Ini dua kali dikasih. Ini sebelumnya juga dikasih juga ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dia naik ke atas 334, ini kesempatan untuk buy seperti itu ya. Cuma memang saham AGRO ini biasanya kalau nggak ada aksi korporasi dia nggak naik. Kecenderungan lesu atau turun. Jadi nanti dicek ya apakah ada right issue atau penerbitan saham baru atau akuisisi atau merger saya nggak tahu. Saya fokusnya di chartnya aja seperti itu ya. Nah kalau dia lihat dari daily chartnya yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya kita pasangnya di ini 274. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 274 lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Yang mau buy on weakness boleh buy on weakness di 274 ya kalau yang belum punya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, tapi menurut saya sih kalau masih di bawahnya 334 itu masih cenderung resiko. Jadi lebih baik tunggu aja naik ke atas 334. Ya, jangan lupa dicatat juga ya. Nah, berikutnya untuk emiten properti hijau ya, dia sudah mulai naik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kawasan industri Jababeka ya, untuk industri ya. Jadi kalau dia sudah bertahan di atasnya 132, dia masih cukup menarik ya, masih potensial ke area sekitar 164 sampai 186 ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya di 132 atau di bawahnya lagi sekitar 127-an ya. Jadi kalau dia masih bertahan di atasnya 127, menurut saya sih masih cukup menarik ya. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di 132. Artinya kalau dia turun di bawah 132 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, nah kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk emiten hijau ya seperti itu. Masih cukup menarik potensial. Ini masih koreksi tapi
koreksinya masih cukup wajar. Jadi tunggu kalau dia rebound. Nah, kalau misalnya 132 nggak sampai dikasih, misalnya Senin Pak Sunar, hari Senin atau minggu depan, minggu yang akan datang ini, dia naik ke atasnya 138 ya. Ya, kalau dia naik ke atas 138 kita boleh buy, atau sudah punya sebelumnya boleh buyback ya. Kalau misalnya kena stop loss atau kena trailing stop, target price berikutnya 146 dan 164. Seperti itu ya. Ini masih ada potensial lagi untuk Nija ya. Koreksinya masih cukup wajar. Kemudian berikutnya untuk Arto. Nah, Arto ini yang ini saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Arto ini kan dia naiknya luar biasa ya. Nggak tahu ada aksi korporasi atau enggaknya, saya nggak tahu. Nah, pertanyaannya kan, ini sebelumnya untuk Arto, bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Di video YouTube saya itu saya sudah pernah sebutkan ya. Waktu itu kalau nggak salah harganya 2060 atau 2090 nggak salah. Masih 2060 atau 2090. Saya sudah bilang Arto itu potensial untuk capai target 3.300, yang mana adalah 60% kenaikannya. Dan beneran ini kena ya, 3.300. Jadi high-nya sampai 3.310. Yang rajin nonton harusnya sih cuannya lumayan 60%. Ya, itu pun nggak lama ya. Sebentar saya coba lihatkan videonya. Karena saya itu kadang-kadang dikritik orang, woi Pak Sunar, tolong bahas yang saham yang belum naik dong gitu loh. Kok sudah naik tinggi dibahas, saya ketinggalan tuh. Yang lain aja gitu yang belum naik gitu. Padahal ini Arto masih bagus ya. Coba saya lihatkan untuk saham Arto ini ya. Sebelumnya kan sudah saya bahas nih di analisa saham, sebentar, di analisa saham mingguan ini ya. Ini saya bahasnya kapan ya dia? Yang pertama kali ini tanggal 11 November ya. Jadi masih potensial cuan 60%. Waktu itu masih belum naik. Jadi saya sebutkan di video kalau dia breakout ya kita barusan buy seperti itu ya. Nah, ternyata dia breakout sungguhan kan. Nah, sekarang posisinya pertanyaannya ada dua aja ya. Kalau yang sudah punya sahamnya bagaimana Pak Sunar? Sudah punya sahamnya, pasang aja trailing stopnya di dua level ya. 3.000 dan 2720. Jadi artinya kalau dia minggu yang akan datang ini gagal bertahan di atasnya 3.000, ya kurangi posisinya. Paling nggak 50%. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya 2720, lebih baik jual dulu semuanya. Itu sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy on weakness, tunggu koreksi di bawah. Ya saya nggak mendoakan turun, nggak. Ya kalau misalnya koreksi, misalnya kita tunggunya di 2.400 atau 2.120-an sampai 2.200. Itu di MA20-nya. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Sebenarnya ada 3 level sini 2720 paling paling tepat di sini ya. Jadi 2720, 2.400 atau 2120. Kalau misalnya nggak dikasih, woi Pak Sunar, saya tunggu di 2720 nggak dikasih. Ternyata dia breakout ke atas 3310. Anda boleh buy, boleh. Yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau tambah lagi boleh. Target price berikutnya 3520. Nah, apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Saya sudah sering sebutkan di video saya. Kalau kita bicara mengenai trading di saham, jangan terlalu takut ketinggian, ketinggalan, ya. Karena Anda beli dimanapun juga, entah itu di atas atau di bawah, setelah Anda beli, bisa saja dia tiba-tiba turun. Entah itu di tengah atau di bawah sama aja, bisa tiba-tiba turun. Contohnya di sini. Ini bawah kan ini tanggal 16 ya. Dia naik tinggi kan. Nah, besoknya dia masih naik. Tapi kemudian dia langsung drop lagi. Tutup di bawahnya high-nya dari hari sebelumnya. Ya kan? Ya mungkin ada tipe orang yang breakout. Wah, ini Pak Sunar. Ini pipe bottom, dia breakout. Ya kan? Asem nih Pak Sunar. Oh, maaf ya, mungkin bicaranya kayak kasar ya. Wah, sial nih Pak Sunar. Wah, habis beli terus turun lagi Pak Sunar. Ya. Yang nggak akan pernah tahu. Ini kan belinya di bawah MA20 ya. Ternyata dia masih bisa turun lagi kan, lower low gitu kan. Sampai ke bawahnya dia bahkan kalau kita lihat dia nggak sampai lower low ya. Dia turun-turun terus ya lama ya ini ya. Tapi masih di atasnya 1530. Gitu ya. Jadi walaupun beli di bawah pun Anda bisa istilahnya kena cut loss ya ini karena dia turun lagi gagal. Jadi nggak usah takut ketinggiannya seperti itu ya. Um, Mungkin kalau yang mau buy on weakness ya sudah saya sebutkan ya 2720, 2400 atau 2120. Jangan lupa dicatat ya. Pasang automatic order juga kalau nggak mau ketinggalan. Nah yang penting di sini ya paling penting ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 3520, jangan lupa ya. 3520 dia breakout ya. Tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya di 4380. Ya seperti itu ya.
Pak Sunar, kalau tambah terus, take profitnya kapan tuh? Ya sebenarnya gampang aja sih. Kalau misalnya breakout ke atas 3520, take profitnya kapan ya? Kalau dia kena trailing stop. Jadi misalnya naik ke atas 3520, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Nah, ternyata dalam perjalanannya dia gagal. Misalnya turun ke 3450. Ya Anda jual, ya pasang stop lossnya dan trailing stopnya juga. Karena kan Anda kan average up, nambah lagi ya. Kenapa kok average up Pak Sunar? Karena dia afternya masih bagus, masih strong. Kalau misalnya nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja kalau koreksi buy on weakness saja ketika dia koreksi di 2720 atau 2400 ya seperti itu. Ini uptrendnya untuk Arto ini masih cukup bagus seperti itu. Katanya sih ya, dengar-dengarnya Arto ini katanya dia mulai diangkat naik. Katanya sih ada um, salah satu pemegang sahamnya yang mau lepas sahamnya seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu apakah rumor itu benar enggaknya. Saya nggak pernah tahu beritanya, saya belum cek ya. Apakah dia naik karena apa? Terus terang untuk Arto saya nggak beli. Saya tahu dari awal Arto bagus tapi saya nggak beli. Kenapa? Karena saya sudah pegang BBCA banyak, BBRI juga banyak, kemudian ada Bank Mandiri juga. Nanti kalau aku beli Arto juga, wah kebanyakan nanti pusing ya seperti itu. Semuanya saham bank semua. Ya kalau naik naik semua, kalau tiba-tiba turun semua, lah mati lah usaha saya gitu. Kebanyakan di saham banking ya. Bukan berarti Arto saya nggak beli jelek enggak ya. Nah, ini sudah mulai bagus. Kalau yang mau buy silakan seperti itu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke screening sebelumnya, kan untuk saham ini saham-saham yang higher high ya, higher high, kemudian dia low-nya juga higher higher low seperti itu ya. Ini salah satu strateginya pakai COM OHLC ya. Ini powerful banget ya. Screener ini memang powerful banget. Mungkin eh, nggak berasa ya, yang nggak rajin pakai ini mungkin nggak berasa, seperti itu ya. Ya, mungkin karena dibagikan free ya. Kadang-kadang kalau sesuatu itu dibagikan free, kita itu sering meremehkan ya. Nggak pernah dilihat, nggak pernah dipakai. Tapi coba kalau ini saya buat berbayar ya. Mungkin makin mahal, makin 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 diperhatikan, masih dipakai. Karena kan istilahnya eman-eman tuh, bahasa Jawanya eman-eman tuh Pak Sunar. Ya, kita sudah beli toolsnya tapi nggak dipakai gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di sini saya bagikan free, saya nggak akan jual ini ya, selama um, saya masih dapat datanya, kemudian saya masih ada kesehatan yang cukup ya, maksudnya waktu yang cukup juga untuk atur datanya gitu seperti itu. Untuk mempersiapkan datanya ini tetap saya bagian free. Nah, screener lainnya kan macam-macam ya. Anda bisa screening pakai main screener ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Yang saham-saham yang sudah mulai naik, Mas Nar. Kita cari yang sudah naik di atasnya EMA 5, Exponential Moving Average 5. Terus kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar, ya kan? Atau berdasarkan volume terbesar. Ini saham yang masih potensial bagus ya. BBRI masih bisa naik lagi, masih ada peluang. Jangan-jangan Pak Sunar nanti kalau saya buy naik ke atas 5.400, dia turun lagi ke bawah. Ini BBRI saya sudah bahas di video saya, jadi saya nggak bahas lagi. Arto juga saya bahas, sudah saya bahas. Kemudian, oh, sebentar, ini saya filternya saya lupa hilang. Saya tampilkan semuanya, maaf ya. Tadi kena filter itu apa? Cuma sektor finance saja. Jadi kalau di transaksi value terbesar itu BBRI, Arto, kemudian AMMN ya, BBCA. Mungkin AMMN yang belum saya bahas ya. Ya saya bahas saja AMMN ya. Di AMMN ini memang kalau kita lihat AMMN, saya pakai hourly chart aja karena kalau pakai daily ini AMMN ya. Oh daily-nya sudah ada ya. Tadi kok nggak muncul ya. Jadi kalau AMMN ini dia pas rebound di MA20-nya di sini ya. Jadi MA20-nya kan sebelumnya dia dipotong dari atas ke bawah ya. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 7.000. Jadi ini kalau yang mau buy silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan 100 ya. 7150 kemudian naik lagi kita tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya ya kita pakai acuan dari high yang sebelumnya 7725. Maaf ya 7725 ya benar. Jadi itu target price pertama ini masih bisa ke 8.000 dan 8.500 untuk AMMN. Uptrendnya masih cukup bagus. Ini kesempatannya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya MA20-nya dipotong, kemudian dia berhasil naik lagi. Dia higher high loh, seperti itu ya. High-nya lumayan di sini ya. Kenaikannya lumayan. Ini kelihatannya kecil karena saya pakai skala logaritma ya. Sebentar
Saya saya ganti yang aritmatika aja seperti itu. Nah, ini mungkin lebih jelas ya. Nah, seperti itu ya. Ini MA20-nya dia dipotong, kemudian dia besoknya menjelang penutupan ya. Ini kalau masih di atasnya MA20-nya atau besok paginya dia masih di atasnya MA20-nya kita buy. Ini kesempatan untuk buy. Jangan lupa dicatat ya, AMMN. Ya, seperti itu ya. Pak Sunar, cat Ya, AMMN-nya nggak muncul. Bapak sorry. masih Ya maaf, sebentar. Ini ngomong panjang lebar tadi. Ya, udah ya, saya maaf tadi. Jadi ini tadi MA20 dia rebound mantul ya ke atas ya. Ini boleh kesempatan untuk buy. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, ini dia berhasil ya. Berhasil, kemudian ini berhasil ya. Dia dipotong, kemudian rebound ya. Ini juga dipotong, besoknya rebound, mantul dia higher high. Ini juga higher high ya. Ini juga higher high, tapi dia nggak motong ya. Ini dipotong, ini kesempatannya. Apakah berhasil atau tidaknya ya nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang dari sejarah sebelumnya ini berhasil ya. Kalau berdasarkan statistik ya kemungkinan berhasil ya seperti itu. Ya. Apalagi uptrendnya masih cenderung naik ke atas. Ya seperti itu. Jangan lupa dicatat ya MMN, kemudian kita balik lagi ke screeningnya ya. Nah, GoTo tadi sudah dibahas ya. BBNI sudah, BBNI di video ya, di video YouTube ada ya. BBYB ini tadi dibahas sudah ya. Seperti itu. Telkom, ini yang menarik Telkom. Telkom saya punya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham Telkom, um, ya TLKM, jangan lupa dicatat. Nah, Telkom ini memang masih di bawah ya. Kadang kadang-kadang orang itu bingung ya. Kalau saya pilihkan saham-saham yang masih di bawah, nanti dia turun lagi, nanti saya disindir saham yang masih downtrend kok dibahas gitu ya. Ya paling turun lagi. Tapi kalau sahamnya naik tinggi seperti Arto, oh saham sudah naik tinggi kok dibahas gitu ya. Kadang-kadang juga repot ya. Nah, kalau Telkom ini memang dia boleh dikatakan downtrend sih masih downtrend jangka menengahnya, tapi jangka pendeknya ini sudah mulai uptrend. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA20-nya sudah mulai naik, melandai, kemudian dia mulai naik ya. Ya untuk MA20-nya kemudian harganya di atasnya MA20-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan low-nya sebelumnya 3390. Nah, dalam perjalanannya dia naik kena kena resisten di ini ya, 3700. Hanya 3700 kemudian dia turun. Nah, low-nya di sini ya ini sebelumnya di sini ya. Kemudian dia naik, nah ini low-nya di sini. Jadi ini swing low terakhirnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan lebih tinggi daripada ini ya. Jadi kalau kita gambar garisnya, ini masih bagus ya, uptrend jangka pendeknya. Gitu ya. Coba saya garis luruskan aja ya, gambar garis lurusnya, ya kan. Ini sebelumnya low-nya di sini, kemudian low-nya di sini. Ya. Jadi selama dia masih berada di atasnya garis ini, saya pakai acuan 3530 ya, itu stop loss-nya. Jadi kalau buy Telkom, Anda buy pakai stop loss-nya 3530, kemudian stop loss maksimum ya. Kalau dia turun banyak 3390. Tapi mungkin terlalu jauh ya Pak Sunar. 3390 kan sudah lebih dari 2 digit tuh minusnya. Ya jangan pakai 3390 berarti pakai swing low yang di sini 3480 ya. Ini Telkom saya punya ya. Saya punya Telkom lumayan lumayan banyak ya seperti itu. Yang di luar saham perbankan. Jadi jangan lupa buy kalau mau ikutin ya seperti itu ya. Nah, Telkom ini kalau naik ke atas 3700, jangan lupa tambah lagi average up. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini sebelumnya kan dia turun terus ya, terus itu naik ke atas 3700. Selama dia bertahan di atasnya 3700, ya kan? Dia masih ada potensial untuk naik ke 4000. Ya. Lumayan ya. 300 poin dari 3700 lumayan. Ya. Nah, kemudian dia koreksi lagi kena 3700 testing, kemudian dia rebound, naik lagi dikasih. Nah, walaupun di sini dia naik ke atas 3700 nggak sampai 4000 sih, tapi paling tidak kalau kita pasang trailing stop ini masih masih cuan sedikit lah ya, profit sedikit. Ya. Jadi kalau naik ke atas 3700 yang belum punya kalau mau buy silakan. Kalau misalnya sekarang tanggung Pak Sunar, ini kan di tengah-tengahnya antara 3530 sampai 3700. Mau beli sekarang tanggung, mau tunggu buy on weakness aja boleh. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness untuk Telkom tunggu di 3530. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 3700 kita buy, naik ke atas 3900 tambah lagi atau average up. Ya. Seperti itu untuk emiten Telkom. Jangan takut Wah, Pak Sunar. Katanya Telkom kan sebelumnya kan invest di GoTo, Gojek Tokopedia.
Ini naiknya apa gara-gara Sampo itu dia naik ya seperti itu. Jadi Telkom juga naik. Kita itu jangan sekali-sekali pakai ilmu cocokmologi ya seperti itu ya. Memang ada investasi Telkom di Goto yang masih rugi ya. Tapi kan eh, manajemennya Telkom sudah bilang untuk investasi di Goto itu dia strategic investment. Jadi dia itu nggak akan jual. Selama dia nggak jual, maka loss-nya itu unrealized ya. Ya seperti kita beli saham lah. Kalau nyangkut, kalau kita nggak jual kan loss-nya itu kan masih belum terrealisasi ya karena kita belum jual. Ya suatu waktu kalau dia naik ke depannya ya bisa untung lagi begitu ya. Jadi untuk Telkom ini potensialnya masih ada. Walaupun dia masih cenderung downtrend ya jangka menengahnya ya. Mau tahu dari mana Mas Sunar? Karena kalau kita lihat dari chart weekly-nya ini masih downtrend ya jangka menengahnya. Karena dia masih di bawahnya MA20. Jadi 20 minggu ya. Itu masih di bawahnya. Masih cenderung downtrend. Tapi ini potensial untuk buy on weakness selama dia bertahan di atasnya 35-30. Maksimum kalau mau pakai stop loss-nya 3390. Ya itu cukup ya untuk Telkom. Kemudian dia balik lagi ke screeningnya, screening sahamnya. Jangan lupa dicatat. Nah, AGRO tadi sudah ya, BAET, Hoki, Pani, dia ada aksi korporasi. Tempo hari ada yang tanya di grup saya kalau salah. Dia ada right issue Pak Sunar Pani, tapi right issue-nya kok di harga atas sekarang. Harga sekarang kan 460 katanya kalau salah right issue-nya 5.000 ya kalau salah seperti itu. Ya, apakah jual Pak Sunar? Pasang aja stop loss-nya ya seperti itu ya. Ya mungkin Anda bisa pasang stop loss-nya di 4.500 ya seperti itu ya. Itu untuk Pani. Nah, ini ada lagi SGER BRIS ya, MAPI. Nah, mungkin saya bahas lagi ya. SGER. Nah, ini kan breakout ke atas 2050. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya kalau nggak salah ya. Jadi kalau naik ke atas 2050, eh, dia breakout, kita boleh buy ya. Target price berikutnya dia akan testing resistance di sini sekitar area swing high-nya ini di. Screen Pak, Oh iya screennya ya. Pak Sunar belum berganti. Iya, thank you sebentar. Ini ya 22, nah kurang lebih di 2240 ya. Karena ini ada aksi korporasi sebelumnya ya. Sebentar. 2240. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2240, kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah sekitar area 2600-an di sini ya. 2600-an. Jadi untuk SGR ini mau langsung buy boleh atau tunggu di MA20-nya boleh. Kalau misalnya takut ya Pak Sunar saya tunggu aja buy weakness ya. Tunggu di MA20-nya sekitar 1900 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 9900 jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul kita barusan buy. Selama dia berada di atasnya 1900 ini potensial ke 2200-an. Ya, ini dari sebelumnya. Paling tidak ya nyentuh ke 2000, ini sebelumnya di 2165 lah. Seperti itu ya. Eh, ini hampir dekat sih mestinya. Tapi kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja di sekitar 1900. Kalau dia koreksi, rebound, mantul ke atas kita bersampai. Atau nggak buy high sell higher. Kalau yang berani ya. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya aja. Begitu ya. Daripada nanti memaksakan diri, nyangkut, nyalakan Pak Sunar. Terus ada satu saham yang saya mau bahas, ASI ya. Ini saya masih koreksi sih. Terakhir saya beli ada yang nyindir juga di grup saya sih. Lemot ASI gitu ya. Katanya ngisi bahan bakar dulu atau gimana gitu ya. Ya. Tapi kenapa kok saya beli ngumpulin ASI ini kan saham yang downtrend, Mbak, sudah masih di bawah ini. Nah, saya pakai acuan stop loss-nya 5.600. Kenapa? Karena dia itu dekat dengan area support psikologisnya ya. Ini sebelumnya memang dia pernah tembus ke bawah. Jadi untuk ASI ini masih bisa turun, masih bisa. Karena dia masih testing 5.600. Amannya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.000 relatif lebih aman. Jadi saya masih koleksi nggak terlalu agresif sih. Ya, kalau ada kesempatan nambah lagi gitu ya, tambah lagi terus ya ASI. Jadi kalau Anda mau ikutan boleh, tapi dengan catatannya turun di bawah 5.600 atau 5.500 lah ya. Kalau 5.600 kan terlalu dekat ya. Harga terakhir kan 5.725. Masa Anda beli 5.725 stop loss-nya 5.600? Terlalu dekat. Mungkin 5.500 stop loss-nya, maksimum 5.200. Selama di atasnya 5.200 masih ada potensial untuk rebound naik ke atas 6.000. Nah, bagusnya ASI ini saya sukanya kenapa? Walaupun mungkin ada yang bilang, wah jelek Pak Sunar, penjualan kendaraan bermotor turun, labanya juga turun dari kendaraan bermotor. Masalahnya bisnisnya ASI itu bukan jualan kendaraan bermotor doang ya. Bisnisnya ASI itu banyak. Ya anak perusahaannya banyak. Mulai dari UNTR, kemudian
ada sektor CPO ya, nah, Ali ya seperti itu ya. Kemudian Astra Auto Parts ya seperti itu ya. Kemudian dia ada properti juga, ada tambang ya seperti itu. UNTR kan tambang juga, nggak cuma alat berat ya. Jadi profitnya dia macam-macam. Mungkin kalau dihubungkan dengan GoTo, Pak Sunar, investasinya kan rugi di Gojek Tokopedia. Nggak masalah sih, karena labanya dia masih gede. Apalagi manajemennya sudah klarifikasi, itu untuk strategic investment ya. Jadi bukan jangka pendek dijual kayak orang trading saham gitu, enggak. Ya, untuk strategic investment di Gojek Tokopedia. Ini masih ada potensial ke 6.900 ya. Nah, kenapa? Selama mulai dari tahun 2011 ya. 2011 sampai sekarang kan 2023 itu kan lebih dari 10 tahun ya seperti itu ya. Nah, nah, kalau kita lihat lebih dari 10 tahun kan 12 tahunan ya. Itu harga 6.900 selalu kena loh ya. Turun dibanting di bawahnya 6.900, dia satu tahunan dia balik ke 6.900. Ini juga 2013 kena turun dalam dia naik. Turun dalam 2015 naik. 2017 turun dalam naik. Paling nggak 6.900 kena. Nah, COVID 2020 pandemi kan turun sampai dalam sampai 3 ribuan gitu ya. Sampai stres mungkin yang pegang ASI ya. Tapi paling nggak di sini 6.900 kena, nyentuh doang. Itu nggak sampai setahun ya. Ya kalau kita lihat sebentar ini tanggal Maret ya, Maret akhir ya, dia kan paling bawah. Nah, dia recovery-nya ke ini ya, ke Januari. Itu 6.900 nyentuh. Jadi mungkin Anda pasang trailing stop-nya masih bisa cuan lah seperti itu. Kalau misalnya Anda belinya di atasnya 5.000 ini ya, 5.800 atau 6.000 masih lumayan cuannya. Begitu ya. Kalau Anda pasang trailing stop-nya di 6.600. Jangan lupa ya. Jadi kalau dia sudah naik ke atas 6.800, pasang trailing stop-nya di 6.600. Itu untuk ASI. Memang sih sekarang masih lemot. Ya seperti inilah gambarannya lemot. Ya kan? Ya justru lemot kesempatan untuk buy. Ini juga lemot kan. Malah dia turun lagi. Jadi saya bilang ASI ini masih bisa turun lagi. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba ngomongnya, wah katanya Pak Sunar ASI itu. Saya beli langsung turun tuh. Sesatu Pak Sunar. Ya trading itu memang gitu ya. Kadang-kadang di sini turun gagal. Nggak lama lagi dia balik lagi. Bahkan dia lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Yang penting adalah tetap disiplin ya. Disiplin itu ada dua faktor. Pertama cut loss. Kalau dia turun, kemudian kalau dia balik lagi kita buyback. Kalau kita disiplinnya cuma cut loss doang, nanti ceritanya kita loss terus. Wong kita nggak pernah buyback, balik lagi arahnya ke atas kita nggak berani, ya kan? Takut-takut misalnya ini ya turun-turun terus. Ini MA20-nya sudah mengarah ke atas loh, harganya sudah di atasnya MA20-nya. Kita nggak berani buyback. Ternyata bener Pak Sunar ini turun lagi loh Pak Sunar. Ya saya tunggu di sini aja. Kan maunya murah. Sebelumnya 5.200 dikasih. Saya nggak berani Pak Sunar, saya tunggu di 5.200 saja. Paling ini turun lagi. Bener kan Pak Sunar turun lagi. Tunggu lagi di sini. Nggak dikasih. Akhirnya kita ketinggalan profit. Ya. Saya masih ingat, ini saya pernah bikin videonya sebelumnya. Saya top up di ASI 100 jutaan ya. Tambah lagi ya top up ya. Kalau nggak percaya, Anda bisa lihat di video saya ASI 100 juta saya nambah ya. Nah, itu sentimennya kalau waktu itu dia bagi dividen gede ya. Jadi dia naik nggak lama lagi. Sebelumnya saya sudah tahu itu bakalan naik lah, dividennya tinggi juga. Ya, seperti itu ya. Itu jangan lupa untuk ASI. Kemudian tadi yang dua saham lagi ya sebelum ke pertanyaan. Maaf, apa ya? Oh, BRIS ya. Satu lagi adalah BRIS. Karena ini pertanyaan banyak. Jadi BRIS masih cukup menarik ya. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan ya. Kalau nggak salah ini saya bahas di video sebelumnya juga ya. Di weekly meeting juga. Jadi kalau naik ke atas 1.600 boleh buy. Ini memang di tengah-tengahnya kan antara 1.600 dan 1.730. Wah, tanggung Pak Sunar. Kalau yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu di 1.540 ya. MA20-nya kalau dipotong dari atas ke bawah, dia memotong lagi ke atas, kita buy. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 1.680, hanya hari Jumat ya, 24 November. Kita buy, naik ke atasnya 1.730, kita tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di 1.800. Itu untuk BRIS. Mungkin Anda hitung-hitungannya, oh, Pak Sunar, harga sekarang 1.680, ini ke 1.800. Sedikit Pak Sunar. Oh, tapi kita jangan keliru. Ini dia sudah testing lama ya. Nggak naik-naik ya. Uh, untuk BRIS. Tapi begitu dia breakout ke atas 1.800, ini masih potensial ke 2.200 ya. Ya, kenaikannya masih bisa ke 2.200. Karena di sini kosong sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil breakout,
Nah, dia ada kemungkinan ke 2000 atau 2200. Balik lagi testing resistance sebelumnya. Jadi kita itu jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, di sini gagal Pak Sunar. Di sini gagal, ini juga gagal. Satu, dua, tiga dia gagal terus 1800 langsung turun lagi. Tapi kalau kali ini dia berhasil breakout lagi ke atas, jangan dicurigai turun. Apalagi didoakan turun atau disumpah-sumpahin sampai turun ya. Maaf ya kata kasar sedikit. Disumpah-sumpahin turun. Tak doakan turun turun turun. Nanti takutnya beneran dikasih turun seperti ini ya. Murah. Masalahnya kalau kita beli, ya kalau kita bisa kuat nahannya sampai dia naik di sini. Eh, ya kan? Kalau kita nggak sabaran atau ada perlu uangnya diambil, ya udah ketinggalan, habis sudah loss. Ya kalau sudah naik, sudah terjadi kan ngomongnya gampang. Kalau turun lagi, ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu untuk BRIS. Jadi tadi lumayan banyak ya sahamnya. Nah, mungkin ke pertanyaannya. Ini saya mulai dari yang pertama, BBHI ya. Jadi BBHI sama. Apakah ada sentimen right issue? Saya nggak tahu ya. Nanti Anda cek sendiri ya. Nah di sini yang sudah punya sebenarnya gampang. Anda pasang aja trading stopnya di sini 1500. Kalau dia turun di bawah 1500 lebih baik kurangi posisi. Misalnya kalau Anda punya 100 lot ya jual dulu 50 lot. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya 1385 lah saya ambil di sini ya. Itu jual dulu semuanya. Nah, yang belum punya kalau mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness di 1385 atau 1500. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi itu strateginya buy on weakness ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu rebound menjelang penutupan atau besok paginya. Nah, kalau di buy on weakness di bawah nggak dikasih, kita itu buy high sell higher. Naik ke atasnya 1675 kita buy, naik ke atas 1700 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di area seperti ini. 1890. Itu target price berikutnya. Jadi sebenarnya trading di saham itu gampang banget ya. Yang kadang membuat kita susah itu kita itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak dengarkan kiri kanan, terus disenggol teman, ya kan akhirnya nggak fokus, ya kan? Ya, itu yang penting. Harus punya trading plan, terus kemudian pasang automatic order untuk stop lossnya dan juga trade stopnya. Nah, apakah nanti ini koreksi, Pak Sunar? Koreksi selalu ada kemungkinan. Jadi kalau Anda takut ya buy on weakness, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Karena di sini sebelumnya dia bisa naik rally langsung ke 2230. Ya, ini langsung rally ke 2230 ya. Ini bisa kemungkinan ke sana nggak, Saudara? Semua kemungkinan ada. Ini nggak tahu ya, apakah ada aksi korporasi sebelumnya saya nggak tahu. Anda cek sendiri. Karena kalau saya cek satu persatu beritanya, em, bisa pusing saya karena emitennya banyak banget ya. Kecuali kalau memang tertarik mau buy, ya saya cek apakah ada aksi korporasi atau gimana, sehingga dia naiknya mungkin eh, sesaat aja gitu ya. Sesaat aja, bukan sesaat aja. Ya kan BBHI sudah ya. Kemudian ini ada yang borongan JTPE. JTPE itu kan terakhir dia turun ini karena ada pembagian dividen. Dividennya lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia lower low lagi turun di bawah 310 untuk JTPE maka dia akan testing area supportnya. Ini kurang lebih area supportnya kalau uh, saya gambarkan ya ini kurang lebih dia bisa testing lagi area swing low sebelumnya di sini sekitar mungkin saya ambil yang agak ke atas ini ya 280 ya. Itu area dari resistance sebelumnya di sini ya. Karena ekor panjang ke atas dia turun ini gagal ya. Jadi kalau turun di bawah 310 kemungkinan besar dia akan tes ke area 310 ya. Itu untuk TTP. Yang belum punya, saran saya jangan buy dulu. Tunggu nanti beberapa saat, satu mingguan mungkin ya, setelah dividen ya, seperti itu ya. Karena ada kemungkinan dia naiknya gara-gara pembagian dividennya lumayan tinggi ya, CTP ya. Kemudian Omet. Mungkin yang tanya ini ikutan meetingnya Mirai Asset ya untuk hari ini ya. Jadi Omet ini dia rebound ya. Apakah sudah boleh buy? Sayangnya volumenya masih belum ya. Kecil banget ya. Kalau mau buy sih boleh aja karena ini area supportnya juga 200-an ya. Pasang stop lossnya di 204 dan 194. Itu kalau mau langsung buy. Nah, resistennya atau target price-nya di sini kita tinggal pakai acuan aja. Swing high sebelumnya 228 ya. Ini kebetulan dia testing juga. Target price berikutnya di 240. Jadi kalau mau buy Omet boleh aja, tapi kalau saya sih masih belum menyarankan karena masalahnya di volumenya masih kurang ya.
Ya, seperti itu ya. Dan seringkali memang dia sudah naik, kemudian besoknya langsung turun dalam, terus volumenya bisa hilang ya. Jangan kaget ya. Ini kalau kita perhatikan sini ya, ya perhatikan sini ya. Dia naik tinggi, volumenya naik tinggi. Besoknya volumenya langsung berkurang, hanya sekitar 20% paling ini ya dari sebelumnya ya. Kurang jauh ya, kurang 80% ya. Hanya 20%-an. Terus harganya langsung koreksi walaupun dia nggak lower low tapi dia drop. Jadi jangan kaget. Tiba-tiba kalau ada borong hajar langsung banyak, dia volumenya bisa tiba-tiba drop. Ya, itu OMED, kemudian WiFi. WiFi ini masih belum ya, masih cenderung lesu juga. Kalau untuk WiFi ini lebih baik tunggu aja kalau naik ke atasnya 180. Breakout ke atas kita barusan buy. Seperti itu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, kenapa sih kalau buy itu kita harus di atas? Kok nggak di bawah aja? Langsung sekarang angka aja Pak Sunar. Ya boleh aja. Tapi kalau kita lihat dari support sebelumnya, ini kan ada area konsentrasi candle di sini, swing high-nya. Kemudian ini swing low-nya. Ini juga ada swing low-nya ya, kurang lebih ya. Ini juga area konsentrasi candle-nya. Ini kurang lebih area untuk resistennya. Jadi tunggu naik ke atas 180 aja, kita barusan buy ya, seperti itu ya untuk WiFi. Karena kalau masih di bawahnya itu masih resiko. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas. Itu bukan berarti sesat Pak Sunar. Kalau beli sekarang kan enak. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Seperti ini ya. Sudah terjadi ngomongnya naik tinggi kan. Oh Pak Sunar saya belinya di sini. Dibayar 180 loh. Dia naik sampai 200 lebih. 280 ya. Nah, ini berapa ya? Naik sampai ini Pak Sunar. Naik tinggi sampai dengan ini hanya di 280 ya gitu ya. Lumayan cuannya. Iya kalau naik. Kalau turun, Anda pasti diem. Nggak berani ngomong-ngomong atau share kemana-mana. Ya kadang-kadang orang seperti itu ya. Biasanya nggak menilai orang lain. Kemungkinan seperti itu. Ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang. Ya. Untuk WiFi saya belum nyarankan tunggu aja naik ke atas 150. Kemudian NCKL, CARS ya. NCKL. Contoh kalau NCKL, dia masih testing MA20 juga ya. Kalau mau buy sih boleh aja. Tapi nah, dengan catatan di sini ya, kalau kita gambarkan, ini kan dia testing 1010 ya, 1000 sampai 1010. Kalau turun di bawah 1000 ya mungkin Anda bisa pasang stop loss-nya di 970 dan 930 ya. Kalau mau langsung buy boleh aja. Karena dia kan sudah naik ke atasnya MA20 walaupun dia gagal ya, tutup turun lagi. Tapi masih cukup eh, koreksinya sejauh ini masih cukup wajar ya. Selama di atasnya 970 lah, pakai acuan stop loss 970 dan 930. Kalau target price-nya di area 1125 dan area 1205 itu untuk ECKL. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas, koreksinya masih cenderung wajar selama di atasnya 970. Itu NCKL, kemudian CARS, eh, CARS, sebentar. CARS ini juga masih bagus ya, masih MA20-nya masih mengarah ke atas. Kalau mau buy sih boleh aja. Cuma saya nggak sukanya volumenya masih kecil ya. Ya, saya takutnya kalau merambat ke atas kecil volumenya, dia bisa tiba-tiba turun volumenya naik ya, langsung drop gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan support resistennya kurang lebih areanya sekitar area ini ya, 105, kemudian ini resistennya yang sekarang dia tes ya, 118. Kalau dia berhasil naik ke atas 118, kira-kira target price berikutnya di mana Mas Sunaria? Kita lihat mundur ke belakang aja. Ini sebelumnya sampai high-nya ke 140. Jadi kalau dia naik ke atas 118, kalau yang mau buy high sell higher boleh aja atau yang sudah punya tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 140. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini kan resistennya Pak Sunar. Sebelumnya ini kan gagal, turun lagi tuh. Nanti jangan-jangan ini naik, saya beli dia turun. Ya nggak ada yang tahu pasti. Di saham itu jangan terlalu kaku ya. Kalau di sini dia gagal naik, di sini naik kemudian gagal. Ya ini juga naik-naik beberapa kali di sini ya, kecil-kecil ya, gagal ya. Belum tentu kali ini naik lagi, gagal lagi ya. Karena ini sudah MA20-nya mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Ya kan. Kemudian dia kalau sudah breakout ke atas 118, ya ada kemungkinan bisa naik lagi, tapi nggak pasti ya, seperti itu ya. Jadi fleksibel lah, di saham itu harus fleksibel, seperti itu. Kalau trading memang seperti itu ya. Pani sudah dibahas pertama, BNGA, Harum, BNGA itu masih sideways ya. Dia testing resistance 1735. BNGA ini yang mau buy weakness tunggu aja di 1600. Kalau dia uh, breakout ke atas 1735 yang mau buy high sell higher silakan, target price berikutnya 1800. Jangan terlalu kaku ya. Artinya Mas Sunar ini 1800 sebelumnya gagal loh. Kalau breakout ke atas 1800 saya buy, jangan-jangan nanti turun. Ya bisa aja turun. Ya. Tapi bisa aja naik kan. Jadi kalau breakout ke atas 1800 target price-nya 2000.
Dia 2000 di area sekitar eh, ini ya, masa kejayaannya dulu 2010-an. Ya, jadi kemungkinan selalu ada. Nah, seperti itu ya. Ini memang side base-nya dia 1600 sampai 1735. Kalau nggak buru-buru ya mungkin tunggu buy sekitar area 1600 ya. 1600 kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Itu BNGA kemudian Harum. Sebenarnya waktunya sudah habis sih 1,5 jam. Tapi berhubung tadi teman saya ada presentasi mengenai asuransi ya, mungkin saya agak teruskan sedikit aja. Em, jadi kalau eh, ini tadi maaf ya mungkin ada yang masih sudah capek ya. Ini kan sudah malam. Em, Harum. Harum dia kalau kita lihat ini arahnya masih MA20-nya mengarah ke bawah. Jadi saya masih belum belum nyarankan untuk buy untuk Harum ya. Jadi masih resiko. Kalau mau buy tunggu aja naik ke atasnya MA20-nya. Kalau saya gambarkan dari area resistennya ini memang agak jauh ya. 1525. Kalau masih di bawahnya 1525 saya rasa masih resiko. Lebih baik tunggu aja naik ke atasnya 1525 untuk Harum ya. Kalau masih di bawahnya lebih baik tunggu aja. Yang sudah punya pakai turun di bayar 1395 kita jual dulu semuanya. Itu untuk Harum ya. Eh, Mika Mika masih turun ya. Jadi kalau mau buy Mika tunggu naik ke atasnya 2700 saja. Paling enggak ya. Memang Mika ini dia sering kali naik turun di 2700 naik kalau lagi turun ya. Ya memang gitu ya. Kalau mau ya agak ke atas sedikit di 2800-an kurang lebih 2780 target price berikutnya di 3000. Nah, Mika itu trading range-nya lumayan rapi sih ya. 2800 sampai 3000. Atau 2700 sampai 2900 lah, gitu. Tapi seringkali memang menyebalkan ya di sini ya. Wah, Pak Sunar ini naik turun naik turun naik turun naik turun seperti ini, ekornya panjang ke atas ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya. Tergantung masing-masing sih, tapi lumayan cukup menarik juga untuk Mika sih kalau mau trading jangka pendek. Eh, Kemudian EMTK ini juga sudah mulai rebound tapi em, masih testing ini ya, resistennya sekitar 655 atau pakai swing high di sini aja sekalian 670. Jadi posisi sekarang kalau yang mau buy bisa buy on weakness di area sekitar 590 atau MA20-nya ya. Jadi kalau dia turun di banyak 590 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy atau buy high sell higher. Nah, ini kalau dia naik ke atasnya 640, high-nya hari Kamis tanggal 23 November, kita boleh buy naik ke atas 670 tambah lagi average up. Target price berikutnya di mana ya? Kurang lebih area resistennya di sini. Ini sekitar 790. Itu untuk EMTK. Nah, seperti itu ya. Ini memang dia kecenderungannya dia sudah mulai rebound ya. Jadi kalau mau buy boleh aja tapi bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi tapi kalau turun jangan di average down ya. Biasakan no average down. Kemudian berikutnya BBKP ini juga masih testing area resistennya di sini. Ini area 87. Kalau dia breakout boleh buy nggak Mas Nar? Boleh. Tapi dilihat ya apakah ada aksi korporasi right issue dan lain-lain ya. Saya nggak tahu beritanya. Nah, ini kalau mau buy naik ke atas 87, target price berikutnya di area sekitar 95 atau tengah-tengahnya kalau kita gambar di sini 91 ya. Naik ke atas 87 buy, naik ke atas 91 tambah lagi, naik ke atas 95 tambah lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di um, saya pakai acuan di sini ya. 82 kemudian di sini low-nya 77. Jadi stop lossnya di 82 dan 77. Dua level ya, 50% 82 kalau dia turun kita jual 50%, turun dibayar 77, jual dulu semuanya. Itu saran saya ya. Eh, jangan terlalu kaku juga, anggap aja seperti ini ya. Pak Sunar, saya nggak mau stop loss kalau turun bayar 82. Buktinya ini dia naik loh. Ini naik loh. Nanti saya jual turun. Kemudian naik lagi gimana Pak Sunar? Ya buyback kalau mau. Jadi tetap disiplin ya. Turun bayar 82, kurangi posisi, turun bayar 77, jual dulu semuanya. Memang sih kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya kan tinggal tunjuk aja. Itu loh Pak Sunar. Saya belinya di sini. Buktinya saya jual di sini pas 87. Profit tuh. Ya seperti itu ya. Nah, ada juga mungkin yang masih hold tapi nggak berani ngomong. Karena ini kan masih belum breakout lagi ke atas ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Em, itu BBKP setting indikatornya untuk garis-garisnya itu pas saya pakai downtrend channel ya.
Nanti saya kasih link YouTube-nya untuk Doncian channel ya. Jangan lupa untuk join Telegram grup untuk yang learning ya. Jadi kalau yang mau join ini grup kecil saya ya. Jadi saya kasih linknya di chat ya. Di chatnya Zoom meeting ini ada chatnya ya. Saya kasih linknya. Nanti Anda tinggal join ya. Eh, itu grup kecil saya ya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya. Ini memang masih banyak ya. CFIN, Pegas, MIDI, Harum tadi sudah di atas. SPDC belum, BMTR belum ya seperti itu ya. Jadi nggak sempat saya bahas. Em, Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah malam banget sampai 1,5 jam lebih. Pak Mungkin ada. Sunar, maaf, Ah, boleh nanya tentang sedikit nggak Pak? Itu Doncan itu kan ada garis atasnya, ada garis tengah sama garis bawah. ah. Kita boleh pakai garis atas itu sebagai patokan resisten nggak Pak? Dan garis bawahnya kita lihat ke kirinya bisa kita pakai sebagai garis support nggak Pak? Eh, iya bisa Bu. Tapi cara bacanya lihatnya gini Bu. Garis itu kan ada yang pendek, ada yang panjang kan. Garis horizontalnya kan. Hmm, Contohnya seperti ini. hmm, Ini kan garisnya kan segini doang, yang lurus ya. Kita fokusnya di garis lurus, bukan garis yang turun-turun gini ya. Karena untuk acuan resisten, eh, support dan resistennya kita cari em, yang lurus, ya seperti itu ya. hmm, Nah, kalau hmm, semakin panjang itu berarti semakin kuat. Contohnya ini hmm. supportnya ya. Semakin panjang ini kan panjang, ya kan? Ya, Nah, itu berarti semakin kuat. Nah, kalau semakin kuat, kalau dia turun, jangan coba-coba untuk buy atau average down. Pasti turunnya dalam. Karena ini support kuatnya hmm, dalam arti selama beberapa periode itu dia nggak pernah ditembus ke bawah kan. Seperti itu. hmm, Nah itu yang paling penting. Nah begitu juga resistennya. Ini kan dia lumayan panjang garisnya. hmm, Nah kalau dia breakout, jangan laku-laku untuk buy. Atau average up hmm, kalau sudah punya. Seperti itu ya. Tambah lagi. hmm. Nah ini kan ada lumayan panjang juga ya. Di sini ya. Ya, Nah, itu kalau dia kita teruskan, ini kan panjang segini, ini dia kalau dia breakout itu bagus, dia bisa naik lagi ke sini ke 115. hmm, Seperti oke. itu. Jadi cari yang lebih panjang untuk acuan resistennya yang lebih valid ya gitu istilahnya. Kalau yang ini kan resistennya kecil-kecil doang Bu ini. Ya kan ini kecil-kecilan. Betul, Jangan lihat yang itu, betul. lihat yang panjang, Oke, ya kan? Kalau ini kan nggak ada garis Mas Sunar. Loh ini ada ini. ada. Iya. Seperti itu kan. Nah, itu kurang. Saya pakai dua, Bu. Yang Oh, jangka pendek itu 8 periode, 8 hari. Terus kemudian saya tambahkan lagi 30 hari. Ini untuk jangka menengah, menengah ya. Menengah. mm-mm. Ini jangka pendek short term, 8 periode. Seperti itu. Itu di mananya tuh Pak di settingnya Pak? Di Eh, Doncannya itu ya? Ibu pakai apa biasanya untuk lihat chartnya? TV. Saya TV. Saya belum install Ami Broker ini sih. Saya Nggak pakai perlu TV. install Ambi Broker sih, Bu. Terlalu rumit. Pakai Trading View itu di indikatornya, terus kemudian trade downchain Saya channel, pilih Bu. Doncan aja. Iya. Tapi yang tengah-tengah eh, Ibu hapus aja ya. Cuma atas sama bawahnya aja yang perlu. Soalnya kalau Oh, tengah-tengahnya dikasih lagi nanti tambah bingung gitu, Bu. iya jadi banyak garisnya. Betul Pak. Terus Bapak setting lagi nggak Pak atas sama bawahnya? Atau pakai standar dari Enggak, itu TV aja otomatis. cukup? Kan karena double Oh, channel kan ada atas sama bawah, ada tengah. Otomatis. ya. Mm-mm. Jadi cuma ambil atas sama bawah aja. Habis seperti Oh, itu. oke. Cukup pakai itu aja. Tapi tadi Bapak bilang setting yang 8 sama 30 itu di mana Pak? Di di periodenya, Bu. Jadi di Trading View sebentar saya coba lihatkan Trading Tolong View ya. tunjukin aja Pak. Eh, ini ya, misalnya Untuk bisa swing sih maksud saya ya. Saya nggak mau iya. yang kayak ODT atau apa gitu deh. Pusing saya. Betul, Bu, itu enak. Kalau ODT itu bisa stres. Biasanya Iya, yang bisa ODT, yang copet-copet scalping itu anak muda, Bu. Umur 19 sampai 25 tahun, nah itu masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 25 tahun biasanya susah. Gitu. sudah di atas gocap kita Pak. Iya, apalagi Sudah lebih susah lagi. ya. Ini Bu ya, jadi indikator ini Ah, catnya sudah berubah belum belum ya? Oh, sudah ya. Jadi ini kan indikator, kemudian mm-mm. downtrend channel ya kan? Iya, Doncen. Nah, ini kan. Nah, kemudian nanti kan muncul di sini kan di Ya, banyak. di blog ini kan. Nah, ini kita tinggal settingnya di sini ini, kelihatan kan setting sebelahnya mata ini loh.
Ya, betul. Nah, ini kan ada basis, ada upper, ada lower, ada biasanya basisnya saya hapus, eh, Oh, cuma oke. upper sama lower, background saya nggak Mm-mm. kasih sih, Oh ya, ha-ha. gitu. Yang lain-lainnya ini optional terserah sih gitu. Terus ini warnanya diganti kalau bisa jangan sama Ya, antara betul, atas Pak. sama bawah. Ha-ha. Jadi Nah, hanya yang perlu angka 8, hanya perlu 4 warna sih Bu. Jadi untuk dua ya. dua dua periode ya 180 1 8 1 30. Jadi ini periodenya diganti di input ini, line-nya ini. Oh, oke. Kalau 20 itu berarti 20 periode, berarti kalau catnya harian, daily, dia 20 hari. Ya seperti itu. Oke. Bapak pakai yang berapa, Pak? 8 sama 30. Bu. Oke, inputnya ya berarti Ya. diganti ya. Kenapa kok pakai 8 sama 30? Karena saya pernah benchmark penelitian itu 8 dan 30 itu yang terbaik. Seperti itu. Heeh. Oke. Tapi kalau misalnya ibu lebih suka periode lebih pendek, 5 atau 3 atau di bawahnya 30 ya terserah sih. Cuma saya sarankan 8 sama 30 itu best practice sih. Seperti itu. Jadi Bapak buka 8 sama 30 bersamaan ya, Pak? Bapak bikin dalam satu chat itu. Ini kan bisa di apa di hide tuh, Bu. Jadi saya Heeh. siapkan aja, tapi kami nggak saya tampilkan supaya lebih gampang aja. Oh, oke. Ini kan Iya. saya siapkan ya. Saya siapkan misalnya saya mau jangka pendeknya karena mungkin fluktuasinya tinggi naik turunnya 1 hari gitu ya. Ya saya siapkan Hmm. yang 8 periode aja. Jadi Oke. yang 30 saya sembunyikan. Ini kan yang eh, 8 periode ini gitu. Iya, Jadi betul. kalau ini Heeh. juga ini kita lihat supportnya gampang sih sebenarnya. Ini kan garisnya di sini. Ini berarti resisten dekatnya. Nah, ini contohnya sahamnya kebetulan sama Amerika BAC ya. Nah, ini Heeh. kalau eh, kita lihat supportnya di mana Pak Sunar? Kalau kita lihat kan ini supportnya di sini ya garis bawahnya ya. Betul ya Bu ya? Ini kan Heeh. garis bawahnya. Iya, betul. Heeh. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai support resistance, itu kan bisa berubah fungsi ya. Kalau resistennya ditembus ke atas, dia akan berubah fungsi menjadi support berikutnya. Betul. Betul kan? Betul. Nah, berarti Heeh. ini garis supportnya jangan ambil yang ini terlalu jauh. Kalau misalnya ibu beli di sini, anak ibu beli acuan supportnya di sini. Nah, ini Oh ya. Heeh. garis horizontal ini gitu loh. Jadi kita ambil. Iya, Pak. Kalau Heeh. ambil di sini, iya kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh, 15%, wah ya habis tuh. Iya, Pak. Jadi Oke, baik, fokusnya di Pak. garis-garis ini. Makin panjang itu makin kuat, makin Iya. valid. Ya, seperti itu. Kalau cuma pendek-pendek seperti ini kan pendek ya. Bentar. Heeh. Yang pendek-pendek ini jangan dilihat sih kayak gini-gini. Nah, ini kan Iya. pendek, nggak terlalu panjang. Gitu. Ini Baik, pendek-pendek. Pak. Ya, kurang lebih segitu. Heeh. Ya. Terima kasih banyak, Pak Mungkin Sunar. cukup sekian. Ini nanti saya post di YouTube ya. Kalau misalnya kelewatan, bisa di-review ulang. Terus kemudian, kalau mau tanya sih, grup Telegram itu tadi sudah saya sharekan dan bisa langsung tanya di sana ya. Telegram grup, di kolom chat itu ada ada linknya, jadi tinggal klik aja gitu aja. Mungkin sih cukup sekian ya. Jadi em, ya happy weekend juga semuanya ya. Yang penting selalu sehat, kemudian damai semuanya ya, dan sejahtera selalu. Ya, kurang lebih cukup ya saya akhiri meetingnya. Terima kasih banyak gitu. Terima kasih banyak, Pak Sunar. Ya.